Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mohon izin di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pasundan gelombang 2 tahun 2022. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil diskusi, di sini izinkan saya untuk mengenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Dina Karlina, kemudian ada Ibu Sri Marta Regina, dan yang terakhir ada Ibu Putri Dastiani. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sri Marta mengenai lingkungan belajar yang aman. Ya, untuk itu kepada Ibu Sri Marta, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan perihal lingkungan aman dari definisi dan hal yang dapat dilakukan. Aman adalah keadaan yang terhindar dari gangguan sehingga tercipta damai, tentram, dan rukun. Hal yang dapat dilakukan dalam lingkungan aman ialah menciptakan kedisiplinan, menerapkan tata tertib, memeriksa sarana dan prasarana harus ramah anak, lalu yang terakhir memperhatikan setiap peserta didik supaya terhindar dari perundungan atau pelecehan sesama temannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri yang telah menyampaikan mengenai gambaran atau deskripsi lingkungan kelas yang aman, ya, baik itu dari definisi dan hal apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya adalah mengenai lingkungan belajar yang nyaman, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk lingkungan belajar yang nyaman mempunyai pengertian, ya. Setelah kami simpulkan dari beberapa definisi tentunya. Di sini nyaman di sini artinya rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga seseorang akan merasakan kenyamanan. Hal yang perlu dilakukan, yang pertama, pendidik harus dapat menciptakan lingkungan yang rapi, bersih, dan sehat dengan cara menerapkan jadwal piket dan menanamkan kesadaran diri kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, menciptakan suasana kekeluargaan dengan guru, sesama teman, dan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, yang ketiga adalah memeriksa sirkulasi udara yang cukup di ruangan, dan yang keempat adalah ruang kelas harus memiliki pencahayaan yang bagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan belajar yang nyaman. Selanjutnya, mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada ekosistem pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Putri Dastiani. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, lingkungan yang berpihak pada ekosistem pembelajaran. Ekosistem atau lingkungan belajar adalah segala sesuatu atau kondisi yang saling berhubungan di sebuah lingkungan sekolah atau untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun hal yang dapat dilakukan, yang pertama, pendidik memperbanyak interaksi bersama peserta didik dengan keramah tamahan. 2. Pendidik memperhatikan setiap pertumbuhan peserta didik. Pendidik mengaktifkan suasana pembelajaran dengan diskusi. Pendidik mampu memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis. Pendidik berperilaku adil kepada setiap peserta didik dengan memahami kebutuhan setiap peserta didik. Pendidik mengajak siswa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Pendidik tidak diskriminatif dengan tidak membeda-bedakan peserta didik. Memberikan support atau dukungan kepada peserta didik, baik apresiasi maupun kesempatan untuk mencoba dalam proses pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mengajak peserta didik untuk merawat ekosistem yang ada di depan kelas dengan cara menyiram tanaman dan tidak merusak tanaman.
Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan lingkungan belajar yang berpihak pada ekosistem pembelajaran. Selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja berikutnya. Ada beberapa pertanyaan tentunya yang berhubungan dengan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sri Marta. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, pertanyaan yang pertama tentang lingkungan aman, yaitu bagaimana upaya sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sebaya. Jawabannya, hal yang pertama bisa kita lakukan dalam mencegah bullying dan kekerasan pada teman saya, yaitu yang pertama, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan membaca dan berbagi konten informasi dengan sesama rekan guru. Lalu yang kedua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying serta buat kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi dari bullying secara partisipatif dengan mereka. Lalu yang ketiga, ciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim positif, dan pelibatan semua siswa di ruang kelas. Lalu yang keempat, perhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying, termasuk anak-anak yang baru atau pindahan, anak-anak yang secara fisik lebih lemah, anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena bullying oleh orang lain. Lalu yang kelima, berikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan ingatkan teman-temannya untuk membantu ia agar melakukannya dengan baik. Lalu yang keenam, libatkan peserta didik untuk bermain peran mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah ini, rencanakan bersama mereka agar bisa melawan bullying dan penindasan. Lalu yang ketujuh, yakinkan siswa bahwa bersedia membantu mereka jika ketika mereka dibully. Lalu yang kedelapan, berikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada peserta didik yang dibully, pastikan bahwa pelaku bullying tidak mengancam lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Marta yang telah menyampaikan mengenai pertanyaan dan jawaban yang terdapat pada lingkungan belajar yang aman. Selanjutnya, yaitu lingkungan belajar yang nyaman. Ada pertanyaan, bagaimana menciptakan sekolah yang bersih dan nyaman secara berkelanjutan? Nah, di sini akan saya sampaikan sendiri. Untuk jawabannya hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama adalah satu, menyediakan tempat sampah. Yang kedua, menjadwalkan piket kelas. Yang ketiga, mengadakan kerja bakti setiap 1 minggu sekali di lingkungan sekolah. Yang keempat, memasang pamflet pengingat kebersihan. Yang kelima, membudayakan kebersihan. Dan yang keenam, memasang peringatan pamflet peringatan yang berbunyi atau tulisannya dilarang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, untuk pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan lingkungan belajar yang berpihak pada ekosistem pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Putri Dastiani. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Untuk lingkungan yang berpihak pada ekosistem pembelajaran, adanya pertanyaan bagaimana pengaruh sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Adapun jawabannya itu sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Adanya sarana dan prasarana dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan manusia sehingga manusia dapat menggunakan waktu secara efisien. Contohnya saja yang sering peserta didik gunakan dalam proses pembelajaran maupun peserta didik maupun pendidik seperti meja, kursi, maupun media pembelajaran lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan mengenai lingkungan belajar
yang berpihak pada ekosistem, tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban yang selalu ada atau selalu ada masalahnya di kelas atau di sekolah ya. Baik, dari semua yang kami sampaikan, mungkin kami mendapatkan kesimpulan, menyimpulkan bahwa lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran ini tentunya harus diciptakan oleh pendidik, supaya peserta didik merasakan pembelajaran menjadi menyenangkan dan mungkin tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapainya karena semua pembelajaran itu berpusat pada siswa. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah memperhatikan atau menyaksikan hasil diskusi dari kami. Terima kasih, kami tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.